Nggak terpikir sampai di posisi ini? Lebih oke. Karena banyak tuh orang jual handphone setelah beli. Maksudku merasa dendam nggak dengan aku pokoknya nggak boleh. Yang mendorong atau memang melihat bahwa suatu saat ini jadi peluang nih? Dan jangan sampai saudara saya, anak saya itu merasakan apa yang Ya balik lagi kita di Cakap Buntal, masih sama Hendra EN Nanda atau EN Yellow. Yes. Jadi sahabat saya ini memang bergerak di dunia wirausaha, ponsel dan punya toko busana anak juga di Kota Baru. Dan ponselnya di Jalan Pancasila, Jalan Gusti Hamzah seperti itu. Tadi itu ada ngupas sedikit soal ekonomi syariah. Ini kan lagi in ya, lagi in. Semua kita tahu bahwa setiap apapun pasti butuh modal kan. Setiap apapun juga pasti butuh perhitungan. Dulu kalau kita bicara modal awal berapa sih kan? Modal awal itu patungan ya, bertiga itu. Nah, dirimu lah. Dia saya. Aduh, sebenarnya dianggap nggak ada saya. Oh gitu. Ya, karena hanya sebagai apa ya, otak lah dari bisnis ini. Jadi saya hanya menjual tablet saat. Berarti benar-benar ya benar ya. From zero to rich gitu, bukan to hero ya, to rich. Maybe ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada. Saya hanya tadi itu dengan teman saya Y dan W tadi itu, Yendi dan W Helmus. Mereka lah yang menjadi support saya dulu, gitu. Jadi saya itu emang hanya sebagai penggerak. Nah, seperti itu. Tapi lama-lama akhirnya naik kan? Ya. Keuntungan pertamamu berapa En? Per minggunya kalau misal kita bagi kemarin bagi berdua ya, tapi yang satunya tuh dia nggak perlu tuh namanya bagi-bagi. Itu per minggunya tuh sekitar 800.000 per minggunya waktu itu. Itu masih jualan pulsa ya? Jual pulsa, jual kota, jual aksesoris kecil-kecilan, servis lah. Dan servis ya. Nah, mulai ke penjualan handphone kapan? Pertama buka fokusnya. Fokusnya. Fokus itu sekitar 8 sampai 9 bulan pertama kita buka. Oke. Itu saya beranikan diri, itu saya email satu-satu setiap perusahaan, walaupun kita nggak tahu tujuan itu emailnya untuk marketing nggak atau apa. Jadi saya searching salah satunya yang saya email itu TAM. Dan alhamdulillah dapat respon baik. Oh gitu. Dia nggak tahu tuh yang email tuh orangnya nggak ada uang. Jadi berarti modelnya konsinyasi ya? Dikasih dulu barangnya, baru kalau udah laku baru dibayar? No, enggak. Di dunia handphone itu nggak ada seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada konsinyasi itu berarti mungkin pribadi ya. Konsinyasi sistemnya tuh dia nggak ada. Jadi gimana? Pas datang barangnya modal kan ya tidak terlalu besar waktu itu ya. Seingatku nggak terlalu besar waktu itu. Benar. Jadi waktu itu saya email lah namanya salesnya itu, Bang gimana saya nggak ada modal. Saya cerita. Ya udah, itu saya kasih tempo tuh namanya 1 minggu katanya. Kok nggak laku gimana? Harus bayar sih katanya. Jadi saya tuh mungkin karena dikasih kepercayaan, ujung-ujungnya tuh lupa dengan kok barang ini satu minggu ini harus laku. Iya. Dan waktu itu zamannya tuh masih BlackBerry. Iya. Laku itu waktu itu seminggu enggak? No. Jadi saya jual rugi, satu handphone bisa rugi 500. Rugi 1 juta. Nah, yang penting bisa bayar. Yang penting bisa bayar. Jadi kita nggak mau ini ngecilin kepercayaan orang nih yang dikasih. Yang penting saya bisa bayar dulu. Nah, jadi rugi terus. Benar. Jadi saya buka usaha itu karena saya tadi mau dapatkan jalan kerja sama yang tadi. Nah, untuk buka jalan. Dan itulah dia rugi. Saya rugi. Nah, jadi karena untuk mencari kepercayaan itu susah sekali. Jadi tapi saya pinjamlah dengan teman-teman yang bisa kita pinjam untuk membayar tagihan di awal. Berikutnya saya udah tahu nih, strateginya ini nggak usah untung banyak dulu. Plus kita tingkatkan pelayanan.
Makanya adalah di situ gratis insta ulang, gratis ini itu untuk menarik konsumen dulu. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan program yang saya kasih tadi itu pre, Ya. walaupun sebenarnya nggak pre, kita udah perhitungan. Ya, benar. ada hitungannya lah ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya terapkan itu Oke, dan berhasil ya. dan berhasil. Kalau boleh tahu nih En, berapa unit yang udah dijual dari 2010 sampai hari ini? Masya Allah. Pak, benar-benar kita nggak hitung. Jadi by system, Aha. gila itu by system itu di tahun 2018 akhir. Ya. Itu baru dengan sistem yang baru bisa kita hitung penjualan. Kalau yang kemarin itu kita nggak bisa hitung karena benar-benar pembukuan, karena saya bukan orang akuntan dan saya orang teknik teknik mesin. Bayangkan teknik mesin disuruh menghitung perhitungan akuntan kan mustahil ya. Jadi kita nggak ada belajar juga. Jadi benar-benar manual semua. Untung ambil. Oke, 2018, 19, 2020 berapa unit? Per bulan aja lah ya. Oke, per bulan. Per bulan untuk di toko saya itu sekitar 5 sampai 700. 5 sampai 700 unit Yes. handphone. Luar biasa. Dan itu tadi kerja tim. Iya, kerja tim. Oke, tapi poinnya adalah itu bisa terlaksana sampai 500 sampai 700 unit. Ada tidak hubungannya dengan pola ekonomi syariah yang kau terapkan? Pastinya, karena saya tahun 2000 saya pernah ya kerjasama dengan leasing itu di tahun 2017. Saya melihat betapa kejamnya. Saya maaf ya, saya tidak menyebutkan itu ya. Betapa kejamnya leasing itu. Karena kenapa? Karena handphone harganya 2 juta 2.700.000. Ya, waktu itu saya pertama kali kerjasama dengan leasing itu saya lupa tahun berapa, 2000 berapa. Itu harganya 2.700.000, itu di up lagi sama salesnya jadi 3.400.000. Ditambah lagi uang administrasi 250.000. Oke. Itu belum bulanannya ya? Yes. Dan harga handphone itu dihitung dari bunga itu dari 3.400.000. Bayangkan berapa harus dia bayar. Mungkin handphonenya harganya 2.700.000, yang dia bayarkan totalnya itu kemarin itu sekitar 5 jutaan lebih. Dengan harga normalnya 2.700.000 dan dia harus bayar 5 juta. Itu handphone ya. Jadi pas waktu itu tuh benar-benar saya stop langsung. Ya Allah, ini saya buka jalan nih untuk orang yang dijalimi. Kan dijalimi kan orang kebetulan yang beli waktu saat itu guna kredit itu orang yang buka usaha kecil. Saya betapa saya itu bersalahnya. Merasa berdosa ya? Merasa bersalah karena saya buka jalan. Nih bang, bisa kredit sini bang. Itu saya promo loh. Nah, sampai saat itu karena saya sadar itu harga handphonenya bisa hampir 2 kali lipat, saya langsung stop. Di tahun berapa itu akhirnya menyetop semuanya? Tahun 2017. Itu titik balikmu ya? No. Tahun 2016 itu saya stop. Oke. Ya, saya stop semuanya. Itu titik balikmu juga? Termasuk ya? Ya, termasuk. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi soal dulu En, aku ingat sekali sampai mau makannya susahnya minta ampun. Yes. Susah sekali. Dan ini bukan menceritakan keburukan ya, enggak. Tetapi waktu dirimu di SPBU, enggak tahu kenapa rezekimu bagus juga waktu itu. Banyak orang ngisi bensin kemudian melihat dirimu dan memberikan lebih begitu. Dan itulah untuk makan dan itu bayar kuliah ya waktu itu. Kalau kita putar lagi video yang dulu En, apa yang kau rasakan sekarang En? Aduh, benar-benar harus banyak-banyak bersyukur. Dan jangan sampai saudara saya, anak saya itu merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya tuh sistemnya tuh jangan sampai menyusahkan orang yang terdekat. Kesusahan cukup kita yang merasakan. Orang lain jangan sampai melihat atau merasakan. Itu prinsip saya dari dulu. Makanya saya 10 bersaudara. Dan paling bungsu ya? Saya alhamdulillah saya Nomor berapa sih En? saya nomor 9. Nomor 9. Oke. Itu benar-benar saya walaupun nggak makan
itu saya nggak pernah kontak mereka. Dan nggak karena bukan karena nggak mau minta, tapi saya nggak mau sampai mereka susah rupanya adik aku di sana. Saya tak mau terbesit di benak-benak kakak-kakak saya seperti itu. Jadi emang benar-benar harus pokoknya harus benar-benar berusaha sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara soal yatim piatu, ini sorry to say ya, banyak sekali yatim piatu yang punya pengalaman serupa dengan dirimu, tetapi keluarganya juga ikut membantu, Hen. Nah, kenapa dirimu menolak untuk dibantu? Apa yang membuat dirimu akhirnya menolak untuk dibantu, Hen? Saya sebenarnya tidak menolak untuk membantu, cuma saya lebih mengasingkan diri ya. Jadi mereka mungkin mau membantu ketika melihat. Iya. Nah, jadi saya tuh menolak untuk dibantu untuk tidak memperlihatkan bahwa kau susah gitu. Iya. Kenapa kau mengambil jalur itu, Hen? Karena saya tuh punya benar-benar gimana ya? Saya tuh sebenarnya hidup tuh ya susah sekali. Sampai-sampai kalau misalnya mau tidur nih, mudah-mudahan mimpi indah. Dulu ya, waktu saya benar-benar pokoknya benar-benar kacau lah waktu itu ya, karena saya kakak saya jauh, keluarga yang karena mama bapak udah meninggal, otomatis tuh saudara-saudara kakak mama bapak tuh kan jadi orang tua agak berjarak ya. Karena kita udah nggak ada penghubung. Nah, nggak ada penghubung antara saya dengan paman bibi saya. Nah, makanya saya itu sendiri gitu. Jadi emang benar-benar saya tuh menghabiskan waktu itu sendiri kebanyakan. Dari saya kuliah, saya ngekos sendiri. Dari saya kerja SPBU, saya tinggal sendiri. Jadi saya itu benar-benar nggak mau sampai nyusahkan. Dan waktu dalam keadaan susah pun saya membiayai adik saya yang masih SMA. Itu. Nah, jadi saya benar-benar harus fighting, benar-benar fight lah pokoknya waktu zaman itu. Masa terburuk yang pernah dirimu alami apa, Hen? Banyak ya. Apa? Sampai saya itu waktu itu istilahnya itu aku pengen tidur dulu biar mimpi indah. Saking tuh benar-benar kacau makan nggak bisa. Apalagi udah zaman-zaman itu ya, jam-jaman libur kuliah, itu benar-benar sakit sekali tuh. Karena nggak ada teman kan, nggak ada teman yang bisa di nebeng makan ya. Nah, nggak ada nebeng makan atau apa. Jadi saya benar-benar nghabiskan itu nggak ada kendaraan kan. Jadi saya harus stay dulu di kos. Waktu itu saya tinggal di Rusununtan. Nah, jadi saya harus tinggal di situ. Waktu zaman libur berarti sepi. Sepi berarti nggak ada tuh namanya bantuan. Gitu. Hal yang paling sering kau lakukan apa, Hen? Menangis kah? Atau ngomong sendiri kah? Pada saat terpuruk? Terpuruk. Banyak sih nangis. Alhamdulillah saya selalu tapi enggak orang enggak ada banyak yang tahu, Hen. Orang banyak tahunya yang seperti ini. Kalau lihat di Instagramnya dia ceria, kemudian halo guys, seperti itu, atau Assalamualaikum bosku gitu. Orang nggak tahu bahwa dia pernah mengalami sesuatu yang buruk, bahkan di saat masa buruknya juga dulu begitu. Orang taunya dia ceria aja, happy aja pokoknya gitu. Kok bisa punya dua pola dalam hidup gitu, kan? Kenapa? Memang kau kesampingkan sedihmu atau gimana? Atau nggak mau memperlihatkan sedihmu ke orang lain? Saya bukan orang tipe yang ngeluh, yang harus cerita masalah pribadi ke orang, itu enggak. Karena emang dari dulu tuh ya sakit sendiri, jangan ngajak-ngajak. Kalaupun ada teman dekat ya tempat sharing, bukan tempat minta, ini sharing ya. Jadi bukan tempat harus ini aku enggak ada gini minta, enggak seperti itu. Tapi kita saling bantu sekedarnya, bukan bantu karena kasihan. Kan beda tuh, bantu karena kasihan dengan bantu karena emang kita berteman gitu ya, beda sekali. Nah, di saat masa-masa terpuruk tuh, Hen, di satu kamar 3x2 kali ya Rusunawa ya? Iya. 3x2 kan tempat itu atas bawah tuh. Iya, betul. Di pojokan itu, pernah nggak terpikir sampai di posisi ini? Tidak pernah. Saya sebenarnya tidak pernah tidak pernah berpikir saya tuh jadi pengusaha, karena tahunya dulu PNS lah ya. Jadi untuk posisi sekarang nih
benar-benar saya benar-benar jauh bersyukur sekali. Karena apa ya, dulu tuh makan tuh susah. Karena saya itu pernah nggak ketemu nasi tuh 3 hari itu, dan bulan puasa tuh pernah gitu Pak. Dan buka puasa dengan air putih aja? Air putih keran. Yaitu benar-benar saya itu benar-benar makan sahur buka itu dalam 2 hari berturut tuh nggak ketemu nasi, hanya minum air keran. Alhamdulillah. Dan jadi itu tuh gimana ya? Dan posisi sekarang tuh benar-benar alhamdulillah benar pokoknya. Kok dendam Nggak nggak? ada. Hah? Dendam nggak dengan Apa tuh? keburukan masa lalu? Enggak lah, karena itu pupuk ya. Namanya ayam kampung itu lebih jago dibanding ayam kota. Ayam apa? Ayam kota ya, ayam putih itu ya. Jadi namanya ayam kampung memang harus cari makan sendiri. Beda dengan ayam kota kan, kekuatannya pasti beda. Nah, maksudku merasa dendam nggak dengan aku pokoknya nggak boleh sampai kayak gini lagi, dan keluargaku, anak-anakku, saudara-saudaraku jangan sampai merasakan apa yang kurasakan, dan Yes, benar. aku harus dapatkan sesuatu. Dendam nggak? Ada rasa dendam nggak dengan kesakitan yang kau alami? Oh, jangan sampai terulang gitu ya. Nggak layak. Kita intinya di dunia nih, kalau udah posisi saya mungkin bisa ngomong seperti ini. Tapi waktu EN zaman dulu itu mungkin nggak bisa. Tapi intinya jangan sampai kesusahan yang dulu itu nggak bisa jadi pelajaran. EN sekarang seharusnya bisa memberi orang, bukan EN yang harus menjaga hartanya atau menjaga apanya tuh biar nggak jadi pelit lah ya, jadi hitungannya ya. Karena aku jam dulu susah cari uang nih, Yeah. gitu kan. Nggak seperti itu pokoknya. Jadi kita tahu posisi seperti apa sih kalau misalnya nggak makan tuh. Nah, harus belajar dari itulah. Kita udah pernah merasakan, jadi jangan sampai orang lain merasakan lah ya. Oke, dari semua yang udah dirimu dapatkan, gitu, pasti ada satu barang, benda gitu, yang kau idam-idamkan waktu kau sangat-sangat terpuruk dan akhirnya bisa kau beli sampai sekarang. Apa? Banyak ya. Apa kira-kira? Pokoknya kalau aku ada duit, aku mau beli ini. Apa ya? Aku mau beli ini, aku mau beli ini. Entah mobil kah, tanah kah, Nggak atau apa? kepikiran. Jadi intinya tuh saya dulu nggak pernah kepikiran mau beli mobil, mau beli tanah, mau beli rumah, itu nggak kepikiran. Nah, seperti itu. Jadi udah apa ya, jauh lah kata-kata mau beli itu. Pokoknya makan aja susah mau beli itu pula kan. Apa yang kau balas akhirnya di saat ini? Mungkin membeli sesuatu itu, udah aku ngumpulkan duit ini, yang penting aku happy, keluarga aku senang, aku beli ini. Ada nggak sesuatu barang yang benar-benar kau idamkan begitu, yang kau beli? Apa ya? Nggak ada lah pokoknya, jadi ngalir aja pokoknya. Ngalir ya? Ngalir aja pokoknya, nggak ada pernah ingin beli ini, tapi hanya melihat kebutuhan ujung-ujungnya beli gitu. Tapi bukan karena harus melihat masa lalu saya dulu pengen beli mobil nih, ujung-ujungnya enggak seperti itu pokoknya. Ngalir aja apa yang bisa dibeli, dan cash, bukan kredit, bukan apa, saya beli selagi mampu, saya beli gitu. Tapi lihat juga kebutuhan. Setiap orang sukses, tadi dirimu bilang terlepas kau tidak mau disebut sukses ya, Yes. pasti pernah kena tipu. Tadi kita udah cerita di awal, kira-kira berapa angka yang pernah, kalau diakumulasikan, yang pernah, Yang terbesar aja lah ya. Ya, yang terbesar. Saya ingat tuh satu orang itu 42 itu aja. 42 juta? Yes, tapi itu udah lama sekali dan hilang gitu aja. Nah, kenapa akhirnya kau bisa ikhlas? Ya sudahlah, kalau bukan rezekinya, seperti itu. Apa sih yang membuat Karena diri- berharap tuh nggak enak, jadi ya udah ikhlaskan. Berharap bayar, orang bayar kan nggak enakan, apalagi udah lama. Jadi lebih baik ikhlas. Oke, En. Untuk anak umur 7 tahun pasti dia akan melupakan banyak hal, memori tentang orang tuanya setelah dia ditinggalkan. Kau punya role model nggak, En, selain orang tua? Kakak, Apa yang kau lihat dari dia? Kakak nomor pertama? kakak nomor 3. Apa yang dirimu lihat dari dia? Dia orang yang benar-benar nggak mau melihat adiknya susah. Tuh dia benar-benar yang buat saya tuh kuat. Pokoknya segala sesuatu berkaitan dia, jangan sampai saya tuh nggak mau nggak. Pokoknya saya harus jangan sampai buat dia sedih lah pokoknya. Itu kakak saya nomor 3 itu. Sampai sekarang apapun kesedihan saya, biasa saya cerita sama dia untuk sekarang. Apa yang kau balas secara duniawi untuk dia?
yang sudah kau berikan untuk dia? Banyak, nggak banyak sih. Intinya Yang paling kau persiapkan untuk dia? saya udah umrohkan dia, itu aja saya udah bahagia. Saya udah umrohkan kakak saya itu di tahun 2000 berapa ya? Pak saya 2000 berapa? Itu saya umroh 2018 nggak salah. Saya umrohkan dia karena emang kan biasanya orang mengumrohkan mama bapaknya, itu saya mengumrohkan kakak saya itu. Apa yang kau pikirkan, aku harus mengumrahkan kakakku yang ini? Karena dia benar-benar pengganti mama sekaligus bapak bagi saya. Orangnya nggak mau pokoknya tadi itu nggak mau lihat adiknya sedih, biar dia nggak makan, biar adiknya makan. Itu prinsip kakak yang satu itu. Dan sampai sekarang pun benar-benar harus kakak itu yang saya perhatikan. Oke. Dibanding kakak saya punya 10 saudara. Tanpa membeda-bedakan ya, Iya, tapi karena memang tapi itu emang spesial di hati saya. Gitu. itu ada kamera kan? Kalau kakakmu nonton mau ngomong apa? Pokoknya jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena sekarang dia lagi sakit diabetes kan, semoga kita sembuh aja. Jangan jaga kesehatan, jangan banyak pikiran karena anak-anak udah besar kan, jadi harus memikirkan diri sendiri aja. Gitu. Apa yang ingin kau lakukan lagi untuk dia? Ngomong ya? Untuk kakak Apa? sih, Pelan-pelan. untuk kakak sih, Pelan-pelan. pokoknya apapun yang dia minta, insya Allah kita dia manggil saya, Ila lakukan. Itu aja. Pokoknya yang terbaik buat kakak, pokoknya apa enggak gitu. Dan terakhir, kita udah mau selesai bincang-bincang di Cakep Buntal. Kau punya tips nggak, En, buat orang yang ingin berusaha di awal mereka harus apa, kemudian strateginya seperti apa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama keluarganya? Apa yang mungkin bisa kau sampaikan, En? Ini sebelumnya saya juga ada sosok yang baru masuk di lingkungan hidup saya, itu mertua saya, bapak dan mama mertua saya. Itu benar-benar juga karena lama nggak punya mama bapak, jadi mereka berdua tuh seperti benar-benar Orang tua kandung? iya, jadi orang tua kandung. Itu benar-benar jadi pengganti sosok yang benar lama udah nggak ada ya. Dan itu alasan kau nggak boleh keluar dari rumah itu ya? Benar. Mertua saya tuh benar-benar orang. Jadi ini buat orang-orang yang benci sama EN, yang bilang EN terlalu pelit bla bla bla, dia nggak dibolehkan mertuanya keluar dari rumah. Kau udah pernah dengar kan itu kan? Yes. Dia nggak dibolehkan orang tuanya, dia udah beli rumah, udah beli tanah, bukan nggak mau tinggal, nggak boleh. Nggak boleh. Kasih tahu En. Mertua sayang dengan saya. Sayang dengan saya, makanya nggak boleh keluar, benar. Karena saya pun gila ya, udah lama dari puluhan tahun, saya nggak punya orang tua kan, dia sayang kalau misalnya tinggal orang tua yang udah hadir kan. Sekarang kan, nah itu saya mau fokus ke rumah mertua aja dulu. Oke, kira-kira apa Den? Tips untuk jadi apa nih? jadi orang yang ingin berusaha, pengusaha lah, pemula. Dengan modal seadanya. Itulah untuk yang punya modal dulu ya. Yang punya modal, usahakan Anda tuh harus tahu dulu usaha apa yang Anda ingin buka. Jadi bukan hanya semata-mata Anda punya modal, berarti Anda punya punya ambisi untuk berhasil di usaha itu. Enggak semua. Jadi harus terjun dulu. Harus selam dulu. Itu yang baru punya, yang udah punya modal. Jadi yang nggak punya modal juga nggak usah kecil hati, karena penggerak dari usaha itu bukan modalnya sebenarnya, tapi otak dari yang mau berusaha. Gitu. Itu aja ya? Iya, itu aja. Oke. Karena saya orang yang nggak punya modal, saya modalnya hanya berapa ya, 1 juta ya tahun 2010. Itu pun terakhir ya? Tapi saya punya ini. Keinginan. Apa kata orang tuh? Saya mau boleh nggak narsis sedikit? Boleh, silakan. Ini Saya tempatmu, En. itu orangnya nggak pintar-pintar amat, Oke. nggak bodoh, nggak kaya, tapi saya bisa baca, bukan baca peluang, tapi saya cakap. Ini bisa nih jadikan uang. Peluang. Ini bisa jadikan uang nih.
ini orang yang bisa saya dekati untuk mendapatkan sesuatu, bukan merugikan ya, tapi maksudnya sama-sama untung. Jadi kita harus gesit, cakap tadi itu, cakap bukan cakap setengah, harus cakap jadi orang gitu. Jujur juga ya. Dalam berusaha. Jujur pasti. Kalau nggak jujur kita nggak akan dapat kepercayaan, udah nggak punya uang, terus kita nggak jujur kan, nggak aneh juga ya. Oke, En, thank you. Dan terakhir, ada tips yang mungkin lupa diomongkan En adalah jangan lupa sedekah. Yes. Karena dia nggak mau ngasih tahu, dia nggak mau dianggap riak sih sebenarnya. Bener, Karena dia, ini aku sebagai tekawan lah ya, bukan sebagai hostnya Cakap Buntal. Karena beberapa hal yang dilakukannya lewat sedekah memang tidak pernah dipublikasikannya, tidak pernah diberitahukannya kepada orang lain. Itu poin paling penting dari EN yang saat ini berada di posisi ini. Oke, En, thank you. Yes, you're welcome. Udah hadir di Cakap Buntal, dan jangan lupa juga subscribe Yellow Ponsel. Namanya Yellow Channel. Kami sih nggak perlu di subscribe. Iya, yang penting ditonton ya. Ditonton, yes. Ditonton sampai habis, iklannya jangan di skip. Yang pakai premium ya terima kasih. Pakai YouTube Premium terima kasih begitu. Dan jangan lupa juga di komen, di share di Rumah Jurnalis Pontianak. Kita bakal bercakap-cakap lagi dengan sejumlah narasumber yang lain, menggali, mengorek semua kehidupannya, dan kita bakal mengambil satu pelajaran penting dari semuanya. Akhir kata, saya Edo Buntal. Ciao, salam Cakap Buntal.